Di sebuah desa kecil bernama Sembara, yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Amara. Sejak kecil, Amara dikenal sebagai sosok yang berhati mulia. Ia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang tabib tua desa. Meskipun hidup sederhana, Amara tumbuh menjadi gadis yang penuh kasih sayang. Ia sering terlihat membantu tetangga yang sakit, memberi makan hewan liar di sekitar desa, bahkan merawat tumbuhan yang tampak layu di ladang. Penduduk desa mencintainya, menyebutnya Cahaya Sembara karena hatinya yang lembut seperti cahaya pagi yang menghangatkan bumi. Namun, di balik kebaikan hatinya, Amara menyimpan rasa sepi yang tak pernah ia ungkapkan. Malam-malamnya sering diisi dengan pandangan kosong ke arah hutan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam belantara. Ia merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan antara dirinya dan alam. Kadang, burung-burung liar hinggap di pundaknya tanpa rasa takut, atau rusa kecil muncul di dekat ladangnya hanya untuk sekadar menatapnya dengan mata polos. Orang-orang desa menganggap ini berkah, tapi bagi Amara, ada perasaan yang lebih dalam seperti ada rahasia besar yang menantinya di balik pepohonan tua hutan Sembara. Suatu pagi, kabut tebal menyelimuti desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan burung-burung tak berkicau. Tanda-tanda ini membuat para tetua desa cemas. Mereka percaya bahwa alam sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Amara, yang tengah mengumpulkan tanaman obat di pinggir hutan, merasakan hawa aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Langkah kakinya terhenti saat mendengar suara gemerisik dari semak-semak. Ia menoleh, namun tak ada apapun di sana, hanya kesunyian yang begitu pekat. Tapi Amara tahu, ada sesuatu yang sedang mengamatinya. Hatinya berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah tatapan dari balik semak itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah panggilan. Saat angin berhembus lembut, Amara menangkap jejak kaki besar di tanah, lebih besar dari jejak hewan apapun yang pernah ia lihat. Namun anehnya, jejak itu tidak mengarah menjauh, melainkan mengitari dirinya, seolah-olah makhluk itu telah berdiri di dekatnya selama beberapa waktu. Ia menunduk, menyentuh jejak tersebut, merasakan kehangatan samar yang masih tersisa. Malam harinya, di balai desa, para tetua berkumpul. Salah satu dari mereka, Kakek Surya, mulai bercerita tentang legenda lama tentang Pangeran Harimau, makhluk setengah manusia setengah harimau yang menjaga hutan Sembara sejak ratusan tahun lalu. Konon, Pangeran Harimau adalah penjaga keseimbangan alam, muncul saat hutan terancam atau saat manusia melanggar batas. Namun, tak banyak yang percaya legenda itu sepenuhnya. Bagi sebagian orang, itu hanya dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak masuk terlalu dalam ke hutan. Tapi bagi Amara, cerita itu menggema di hatinya. Ia mengingat tatapan aneh yang ia rasakan siang tadi, tatapan yang terasa cerdas, penuh makna, namun juga kesepian. Malam itu, ia duduk sendirian di tepi hutan, memandang ke arah pepohonan gelap yang menjulang seperti dinding raksasa. "Siapa kau?" bisiknya lirih ke dalam kegelapan. Angin malam berhembus pelan, membawa harum tanah basah dan dedaunan, seolah hutan mencoba menjawab panggilannya. Saat Amara hendak kembali ke rumah, seekor burung hantu melintas indah di atas kepalanya, mengeluarkan suara parau. Ia menoleh sekali lagi ke hutan dan, untuk sepersekian detik, ia merasa melihat sepasang mata keemasan bersinar di antara bayang-bayang pepohonan. Namun ketika ia berkedip, mata itu telah lenyap. Amara menarik napas dalam-dalam, dadanya dipenuhi campuran rasa takut dan penasaran yang membara. Ia tidak tahu bahwa pertemuan siang tadi hanyalah awal dari takdir besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sudut terdalam hutan, tersembunyi di balik pepohonan tua, seekor harimau putih besar berdiri tegak, mata emasnya bersinar lembut. Ia menatap ke arah desa dari kejauhan. Raka, sang pangeran harimau, telah lama mengamati gadis itu. Ia tahu, ada sesuatu dalam diri Amara yang berbeda, sebuah cahaya yang mampu menembus gelapnya hutan dan mungkin gelapnya hatinya sendiri. Keesokan paginya,
Kabut tipis masih menggantung rendah di atas ladang saat Amara melangkah keluar dari gubuk kayunya. Angin pagi membawa bau tanah basah dan bisikan lembut hutan yang seolah memanggilnya kembali. Namun, pikirannya masih terbayang pada sepasang mata keemasan yang semalam muncul di balik pepohonan. Apa yang sebenarnya ia lihat? Apakah itu nyata atau hanya ilusi akibat lelah dan rasa penasaran? Tapi hatinya, entah mengapa, merasa ada kebenaran di balik tatapan itu, sebuah kehadiran yang kuat, penuh makna, dan kesepian. Hari itu, di balai desa, Amara ikut berkumpul bersama warga yang mendengarkan cerita lama yang dibawakan kakek Surya. Balai itu penuh sesak, aroma asap kayu dan dedaunan kering memenuhi ruangan. Di tengah kerumunan, Amara duduk bersila, matanya menatap penuh perhatian saat kakek Surya mengisahkan legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Hutan Sembara bukan sekadar hutan biasa, ujar sang kakek dengan suara serak. Dulu, hutan ini adalah bagian dari kerajaan kuno yang kini hilang ditelan waktu. Pangerannya, seorang pemimpin bijaksana, jatuh dalam kutukan karena mengabaikan keseimbangan alam. Ia dikutuk menjadi makhluk setengah harimau, setengah manusia penjaga abadi hutan ini. Warga desa bergidik saat mendengar kisah itu, meski sebagian tersenyum meremehkan, menganggapnya dongeng belaka. Namun, saat kakek Surya menyebutkan bahwa pangeran harimau hanya muncul pada saat hutan dalam bahaya atau ketika takdir mempertemukannya dengan seseorang yang penting, hati Amara kembali bergetar. Ia menggigit bibir, mengenang jejak kaki besar yang ia temukan kemarin. Apakah itu milik sang pangeran? Setelah pertemuan bubar, Amara duduk sendirian di tepi sungai, membiarkan air dingin menyentuh jemarinya. Angin berhembus lembut, membawa serpihan bunga liar yang jatuh ke permukaan air. Jika benar kau ada di luar sana, gumamnya pelan, kenapa kau memilih muncul di hadapanku? Namun, yang ia dapatkan hanya gemericik air sungai dan suara burung di kejauhan. Ia merasa dirinya konyol karena berbicara pada udara kosong, tapi hatinya tak bisa memadamkan rasa penasaran yang semakin membakar. Malam pun kembali turun, lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutupi cahaya bulan, meninggalkan kegelapan yang seolah menyelimuti desa dalam pelukan hening. Amara terbangun dari tidurnya saat mendengar suara gemerisik ranting di luar jendela. Ia bangkit pelan, mengambil lentera minyak, lalu melangkah keluar. Di ujung pekarangan, ia menemukan bulu putih panjang yang tersangkut di semak. Amara memungutnya dengan tangan, gemetar. Bulu itu bukan dari burung atau rusa, bulu itu terlalu halus, terlalu besar. Dengan lentera di tangan, ia mengikuti jejak samar yang mengarah ke pinggir hutan. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari desa, masuk ke dalam heningnya belantara yang hanya diisi suara serangga malam. Jantungnya berdebar keras, tapi rasa takut tak mampu menghentikannya. Ia harus tahu siapa atau apa yang selama ini mengamatinya. Saat ia tiba di sebuah celah kecil antara pepohonan tua, tiba-tiba terdengar raungan berat yang menggema di seluruh hutan. Amara terhenti, tubuhnya membeku, tapi alih-alih lari, ia justru berdiri lebih tegak. Raungan itu bukan panggilan ancaman. Ada kesedihan mendalam di dalamnya, seolah makhluk itu telah lama menanggung beban kesendirian. Lentera di tangan Amara bergetar bersama detak jantungnya yang menggila, tapi ia melangkah maju. Di balik pepohonan lebat, tersembunyi dalam bayang-bayang malam, sepasang mata keemasan kembali muncul, kali ini lebih dekat. Amara menelan ludah, tubuhnya kaku, tapi tatapannya tak berpaling. Ia bisa merasakan kekuatan dan kebijaksanaan yang memancar dari makhluk itu, tapi juga luka batin yang tak terlihat. Dalam keheningan hutan, Amara menyadari satu hal, ini bukan sekadar legenda kosong. Pangeran harimau memang nyata, dan entah bagaimana, ia dan Amara telah terikat oleh takdir yang belum sepenuhnya mereka pahami. Malam merambat pelan, menggantungkan bulan purnama di langit gelap seperti lentera raksasa yang membakar lembut kegelapan. Amara berdiri kaku di tepi hutan, lentera di tangannya bergetar seiring detak jantung yang menghentak keras di dadanya. Sepasang mata keemasan itu masih menatapnya dari balik bayang pepohonan,
berkilau dalam redup cahaya bulan. Angin membawa aroma hutan yang pekat, tanah basah, dedaunan tua, dan samar bau hewan liar. Tapi anehnya, Amara tak merasa takut. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang terasa hangat meski dibalut kekuatan liar yang tak terkendali. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, sesosok harimau putih besar melangkah keluar. Bulunya berkilau bagai perak di bawah cahaya bulan, dan sorot matanya begitu dalam, seolah menyimpan ribuan kisah yang belum terucap. Amara membeku, napasnya tercekat saat hewan itu berjalan pelan ke arahnya. Cakar-cakarnya besar dan kokoh, tapi langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Jarak di antara mereka menyusut cepat, dan dalam sekejap, sang harimau berdiri hanya beberapa langkah darinya. Mata emas itu menembus jiwanya, tak ada niat jahat, hanya keheningan penuh arti. Namun sebelum Amara bisa mengucapkan sepatah kata pun, cahaya bulan memancar lebih terang, menyelimuti sosok harimau dalam sinar keperakan. Perlahan, tubuh besar itu berpendar, bentuknya meregang dan mengecil, hingga dalam sekejap, di hadapan Amara berdiri seorang pria muda dengan rambut hitam panjang yang tergerai, mata keemasannya masih sama menembus jiwa. Ia mengenakan pakaian dari kulit hewan dan kain tipis yang melilit bahunya, tubuhnya tegap dengan aura yang memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan yang tak lazim. "Namaku Raka," suaranya dalam dan tenang, namun menyimpan gurat kesedihan yang samar. "Aku penjaga hutan ini, pangeran harimau yang mungkin pernah kau dengar dalam dongeng-dongeng desa." Amara membuka mulutnya, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Semua yang selama ini ia anggap legenda kini berdiri nyata di hadapannya. "Kau mengamatiku selama ini?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. Raka mengangguk, pandangannya lembut namun berat. "Hutan ini telah lama menjadi rumahku. Aku menjaga alam dan semua makhluk di dalamnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, Amara. Kau punya ikatan dengan alam yang tak dimiliki manusia biasa. Itu sebabnya aku tak bisa mengabaikanmu." Amara menunduk, dadanya sesak oleh campuran rasa takut, kagum, dan kekagetan yang sulit dijelaskan. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, raungan keras menggema dari dalam hutan. Raka menoleh cepat, ekspresinya berubah tegang. "Pemburu, mereka semakin dekat." Ia melangkah maju, mencengkeram lengan Amara dengan lembut namun tegas. "Kau tak aman di sini." Tapi Amara menggenggam balik tangan Raka, keberaniannya bangkit di tengah kekacauan emosi yang ia rasakan. "Aku tidak takut," bisiknya. "Jika hutan ini dalam bahaya, aku ingin membantu." Untuk pertama kalinya, Raka tersenyum, meski samar. Ada sesuatu dalam diri Amara yang merobek lapisan keras yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. "Kau terlalu berani untuk seorang manusia," gumamnya. Dan di bawah bulan purnama yang menggantung tinggi, di antara desau angin hutan dan gemuruh ancaman yang mendekat, takdir mereka akhirnya terjalin dalam benang yang tak lagi bisa diputuskan. Hari-hari berikutnya membawa Amara pada dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Setiap malam, di bawah cahaya bulan atau remang cahaya lentera, ia bertemu dengan Raka di batas hutan. Perlahan, batas antara manusia dan penjaga hutan itu mulai mengabur. Amara belajar membaca bahasa angin, memahami isyarat burung, dan mengenali suara dedaunan yang bergemerisik bukan karena angin, tapi karena langkah makhluk yang tersembunyi. Di sisi lain, Raka, yang selama ini menjaga jarak dari manusia, menemukan ketenangan dalam tawa Amara yang jujur dan sikapnya yang tulus terhadap alam. Di suatu senja, mereka duduk di tepi sungai kecil yang mengalir jernih, airnya berkilau seperti permata di bawah cahaya matahari yang perlahan tenggelam. Amara menunduk, membiarkan air menyentuh jemarinya, sebelum bertanya pelan, "Apakah kau selalu sendiri selama ini?" Raka terdiam sejenak sebelum menjawab, suaranya berat menahan perasaan yang lama terkubur. "Kutukan ini membuatku berbeda, Amara. Aku bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan hewan. Dunia manusia menolak keberadaanku, sementara hutan, meski menjadi rumahku, tetap sunyi." Ia menoleh padanya,
mata keemasannya bersinar lembut. Tapi sejak bertemu denganmu, kesepian itu mulai pudar. Amara merasakan hatinya menghangat. Ada luka dalam diri Raka yang tak tampak, namun ia bisa merasakannya, kesepian yang selama ini ia sembunyikan di balik wujud kuatnya. Ia tersenyum tipis dan mengambil ranting kecil, menggambar lingkaran di atas tanah. Kalau begitu, kau tak sendiri lagi sekarang. Hari demi hari, ikatan di antara mereka semakin kuat. Amara menunjukkan sudut-sudut hutan yang bahkan Raka tak pernah perhatikan, bunga-bunga liar yang tumbuh tersembunyi, dan burung-burung kecil yang bersarang di antara akar pepohonan tua. Sementara Raka mengajarkan Amara bahasa alam, mengenalkan makhluk-makhluk hutan yang sebelumnya hanya ada dalam cerita rakyat. Mereka berbagi tawa, keheningan, dan percakapan yang menggali lebih dalam tentang dunia masing-masing. Namun di balik kedamaian itu, awan gelap mulai menggantung di cakrawala. Dari tepi desa, asap tipis mulai mengepul, tanda keberadaan para pemburu liar yang semakin mendekat. Amara mulai melihat jejak-jejak kaki asing di sekitar hutan, pohon-pohon yang ditebang diam-diam, dan suara burung-burung yang mulai hilang dari langit. Raka merasakannya lebih dalam, hutan mulai gelisah. Suatu malam, saat Amara dan Raka duduk di bawah pohon besar, ia mengutarakan kekhawatirannya. Jika mereka datang lebih dalam, mereka akan menghancurkan semuanya, Raka. Hutan ini, makhluk-makhluk di dalamnya, semuanya akan hilang. Raka mengangguk perlahan, rahangnya mengeras. Aku sudah kehilangan banyak dalam hidupku, Amara. Aku tak akan diam melihat hutan ini dihancurkan. Tapi jika manusia menolak untuk mendengar, aku harus melindunginya dengan caraku sendiri. Ada kemarahan yang dingin dalam suaranya, sebuah amarah yang lahir dari berabad-abad menjadi saksi kerusakan. Amara meraih tangannya, menggenggamnya erat. Aku akan membantumu. Mereka harus tahu ada cara lain selain peperangan. Mata Raka melembut, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, tidak semua manusia bisa diselamatkan dari keserakahan mereka. Dan jika saatnya tiba, ia harus memilih antara menjaga hutan atau menjaga Amara. Sebuah pilihan yang perlahan mulai menghantuinya, seiring ikatan mereka tumbuh semakin dalam. Kabut tipis menyelimuti hutan sembara di pagi hari, namun keheningan yang biasanya menenangkan kini terasa menekan. Amara berdiri di tepi ladang, matanya menatap ke arah pepohonan lebat yang menjadi batas antara dunia manusia dan dunia Raka. Suara burung-burung yang biasa berkicau riang kini terdengar jarang, digantikan oleh gema samar kapak yang membelah batang pohon di kejauhan. Asap tipis mengepul dari arah utara, tempat para pemburu liar mulai merambah hutan tanpa belas kasihan. Amara menggenggam erat kantong kain berisi ramuan herbal yang ia siapkan untuk hewan-hewan yang terluka. Ia tahu, hutan mulai berdarah. Pohon-pohon tumbang, sarang-sarang burung hancur, dan jejak kaki manusia semakin dalam mengiris tanah yang selama ini dijaga Raka. Tapi lebih dari itu, ia bisa merasakan keresahan yang tumbuh di dalam diri sang pangeran harimau. Raka menjadi lebih gelisah, tatapannya lebih tajam, dan bayangan kekhawatiran terus melekat di wajahnya. Di malam itu, di bawah cahaya bulan sabit yang pucat, Amara bertemu Raka di sebuah celah hutan tempat bunga liar bermekaran. Namun tak ada kehangatan dalam pertemuan mereka kali ini. Raka berdiri dalam wujud harimau putihnya, sorot matanya tajam menatap kegelapan hutan. Mereka telah melewati batas, gumamnya, suaranya serak namun penuh kemarahan. 3 rusa mati sia-sia hari ini. Mereka tidak berburu untuk makan, mereka berburu untuk kekuasaan. Amara melangkah mendekat, tangannya menyentuh bulu lebat Raka yang dingin karena embun malam. Harus ada cara lain, Raka. Mereka manusia juga, seperti aku. Raka perlahan berubah kembali ke wujud manusianya, napasnya berat seolah menahan amarah yang mendidih di dada. Kau berbeda, Amara. Kau mendengar suara hutan. Tapi mereka tuli. Mereka hanya tahu cara mengambil tanpa memberi. Ia menghela napas panjang sebelum menunduk. Aku takut kehilangan kendali. Jika aku melawan dengan kekuatan penuhku, aku bisa menjadi monster yang selama ini mereka takuti.
Amara merasakan dadanya sesak. Ia melihat betapa berat beban yang dipikul Raka berjuang melindungi hutan tanpa mengorbankan sisi kemanusiaannya yang tersisa. Aku akan berbicara dengan tetua desa, ujarnya penuh tekad. Mungkin mereka bisa membantu menghentikan para pemburu sebelum segalanya terlambat. Namun sebelum Raka sempat menjawab, dari kejauhan terdengar letusan keras suara senapan yang memecah keheningan malam. Burung-burung beterbangan panik, dan dari balik pepohonan, cahaya api kecil berkedip, tanda perkemahan pemburu semakin dekat. Raka mendongak, raungan berat keluar dari dadanya, memantul di antara pepohonan, membuat seluruh hutan seolah ikut menangis. Amara menggenggam lengan Raka, menahan dirinya untuk tidak gemetar. Aku takkan membiarkan hutan ini binasa, dan aku takkan membiarkanmu hancur dalam kemarahanmu sendiri. Tatapan mereka bertemu, mata emas Raka yang menyala dalam gelap dan mata coklat hangat Amara yang penuh keyakinan. Di antara mereka, ada janji yang tak terucap. Pertarungan ini bukan hanya soal hutan dan manusia, tapi tentang dua dunia yang perlahan-lahan saling terhubung, dan tentang cinta yang tumbuh di tengah ancaman kehancuran. Hujan turun deras malam itu, menghantam dedaunan dan membasahi tanah hutan sembara yang mulai terluka. Namun, bahkan guyuran air tak mampu memadamkan bau asap dan darah yang menggantung di udara. Di balik pepohonan, Amara berlari tergesa-gesa, napasnya tersengal saat gaun lusuhnya tersangkut ranting. Jantungnya berdebar liar, tak hanya karena kelelahan, tetapi karena ketakutan yang mencengkeram dadanya. Ia baru saja mendengar kabar dari para petani desa. Para pemburu liar telah mendirikan perkemahan lebih dalam di hutan dan kini memasang perangkap beracun untuk hewan-hewan liar. Raka, Amara memanggil dengan panik di tengah gemuruh hujan. Suaranya tenggelam oleh suara guntur yang menggelegar, tapi ia terus berlari menuju tempat biasa mereka bertemu. Namun, ketika ia tiba di sebuah celah batu besar di tengah hutan, yang ia temukan hanyalah bekas cakaran di batang pohon dan bau besi darah yang menusuk hidung. Tiba-tiba, dari balik kabut hujan, terdengar raungan panjang yang begitu memilukan. Amara berlari mengikuti suara itu, lututnya bergetar, matanya mencari sosok yang ia takutkan terluka. Di sebuah celah tanah terbuka, ia melihatnya Raka, dalam wujud harimau putihnya, berdiri gagah namun dengan luka menganga di bahu kanan. Darah merah gelap mengalir, kontras dengan bulu putihnya yang kini ternoda. Di sekitarnya, dua perangkap logam tergeletak hancur, dan di tanah basah, jejak-jejak manusia menunjukkan betapa dekatnya bahaya tadi. Raka, Amara berlari mendekat, meski suara dalam benaknya memerintahkan untuk mundur. Namun Raka tidak menyerang, tidak meraung. Ia hanya menoleh padanya. Mata emasnya dipenuhi rasa sakit, bukan hanya fisik, tapi juga kemarahan yang membakar. Perlahan, tubuhnya berubah kembali menjadi wujud manusia. Napasnya berat, pundaknya berlumuran darah, tapi ia tetap berdiri tegak. Mereka semakin dalam, Amara, desisnya lirih. Mereka membunuh tanpa pikir. Aku hampir kehilangan kendali tadi. Ia menunduk, tinjunya mengepal. Kuku panjangnya masih setengah berubah. Aku bisa merasakan kutukan ini menarikku, memaksaku menjadi makhluk buas yang mereka takuti. Amara meraih bahunya, meski darah masih mengalir dari luka Raka. Kau bukan makhluk buas, Raka. Jangan biarkan kemarahan itu menguasaimu. Suaranya pecah oleh emosi, matanya berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilanganmu pada kutukan ini. Namun Raka menggeleng pelan. Tapi bagaimana jika satu-satunya cara untuk melindungi hutan ini adalah dengan menjadi monster yang mereka bayangkan? Ucapannya mengandung keputusasaan yang menusuk hati Amara. Sebelum Amara sempat menjawab, ledakan lain terdengar lebih dekat kali ini. Tanah bergetar di bawah kaki mereka, dan cahaya merah membelah kegelapan dari kejauhan. Api. Para pemburu mulai membakar hutan untuk memaksa hewan-hewan keluar dari persembunyian mereka. Amara menelan kepanikan yang mencuat, lalu memandang Raka dengan penuh tekad. Kita tidak bisa lari, Raka. Kita harus menghentikan ini sekarang. Ia menggenggam tangannya erat. Aku bersamamu. Dan di tengah hujan yang semakin deras,
Dengan bau asap dan darah yang memenuhi udara, mereka berdua berlari ke arah api siap menghadapi ancaman yang lebih besar, sekaligus menghadapi batas antara kekuatan, kutukan, dan cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Hutan Sembara kini menjadi lautan api. Pepohonan tua yang selama ini berdiri kokoh kini terbakar, ranting-rantingnya retak dan ambruk ke tanah, membakar semak belukar dan sarang-sarang hewan. Asap tebal memenuhi udara, menggantung rendah hingga hampir menelan langit malam. Di tengah kekacauan itu, Amara berlari sekuat tenaga, dadanya sesak oleh asap dan rasa takut yang mendidih. Di belakangnya, Raka, dalam wujud harimau putih raksasa, melompat lincah melewati pohon-pohon tumbang, sorot matanya menyala seperti bara api. Ke arah sungai, teriak Amara sambil menunjuk ke arah utara, tempat aliran sungai kecil membelah hutan. Tapi Raka tak mendengar. Matanya tertuju pada sekelompok pemburu yang muncul dari balik kepulan asap. Wajah-wajah mereka tersembunyi di balik kain lusuh, tangan-tangan mereka menggenggam obor dan senapan. Raungan Raka mengguncang udara, melampaui suara letusan senapan yang mulai meledak di sekeliling mereka. Dengan kekuatan luar biasa, ia menerjang ke arah para pemburu, cakarnya menyapu tanah dan menghempaskan dua orang sekaligus. Amara menjerit, berusaha menahan Raka, tapi amarah dalam dirinya telah membakar kendali yang tersisa. Raka, berhenti, kau bukan ini. Amara berteriak, tapi suara angin dan gemuruh api menelan kata-katanya. Ia berlari ke arahnya, menghindari puing-puing pohon dan bara api, namun Raka sudah terlalu larut dalam amarahnya. Matanya kini bukan lagi emas hangat yang ia kenal, melainkan bara menyala yang tak mengenal belas kasihan. Salah satu pemburu mengarahkan senapannya ke arah Amara. Detik itu terasa melambat, ia melihat ujung moncong senjata, jari yang menarik pelatuk, dan kilatan api kecil yang muncul sesaat sebelum peluru melesat. Tapi sebelum peluru itu mencapai Amara, tubuh besar Raka melompat, membentengi dirinya di depan gadis itu. Peluru menembus bahunya, darah muncrat di udara, tapi ia tak jatuh. Sebaliknya, raungan kemarahan mengguncang tanah, dan dengan satu ayunan cakar, senjata itu hancur berkeping. Raka, hentikan, kau akan hilang dalam kutukan ini. Amara menangis sambil meraih wajah harimau itu, meski panas bara hampir membakar kulitnya. Lihat aku di sini. Ada jeda singkat sejenak di mana dunia terasa sunyi di antara kobaran api. Mata Raka bergetar, dari kemarahan menjadi kebingungan, lalu perlahan kembali menjadi dirinya. Tubuh besarnya mengecil, berubah kembali menjadi manusia yang terluka, jatuh berlutut di hadapan Amara, napasnya tersengal. Aku hampir kehilangan kendali, bisiknya pelan, darah mengalir dari luka di bahunya. Amara menahan air mata sambil memeluknya erat. Tapi kau kembali, karena kau bukan monster, Raka. Kau lebih kuat dari kutukan ini. Namun sebelum mereka bisa menarik napas lega, suara retakan keras terdengar. Pohon besar di tepi celah runtuh, menghempaskan bara api ke sungai kecil, menciptakan ledakan uap panas. Tanah di sekitar mereka mulai retak, dan Amara menyadari sesuatu yang lebih buruk. Api ini bukan hanya membakar hutan. Ia membangunkan sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya di dalam tanah hutan Sembara. Dan kini, mereka tak hanya berjuang melawan manusia, tapi melawan kekuatan alam yang mulai terbangun dari tidurnya. Tanah di bawah kaki Amara dan Raka bergetar hebat, menciptakan retakan besar yang menjalar cepat di antara pepohonan yang terbakar. Dari dalam celah bumi yang menganga, hembusan angin panas bercampur uap tebal menyembur keluar, membawa serta bau logam dan tanah basah yang sudah lama tersembunyi. Amara terhuyung, berpegangan pada batang pohon gosong sementara Raka berusaha bangkit meski luka di bahunya terus mengucurkan darah. Dari dalam jurang yang terbuka itu, muncul suara gemuruh rendah, seperti napas berat makhluk purba yang baru terbangun dari tidur panjangnya. Di antara asap dan debu, sosok besar perlahan muncul, seekor ular raksasa bersisik hitam legam, matanya berkilau merah darah. Inilah Serpaka, sang penjaga lama hutan Sembara yang tertidur selama berabad-abad,
kini terbangun karena kekacauan dan api yang melanda wilayahnya. Amara menelan ludah, tubuhnya gemetar menghadapi makhluk yang begitu asing dan purba. "Raka, apa itu?" bisiknya dengan suara parau. Raka, meski terluka parah, menegakkan tubuhnya, sorot matanya dipenuhi kengerian dan rasa tanggung jawab yang dalam. "Itulah alasan hutan ini dulu dikutuk. Serpaka pernah menjadi pelindung hutan, tapi keserakahan manusia membuatnya mengamuk dan akhirnya dikurung di dalam tanah. Kini, dengan hutan yang terbakar dan darah yang tumpah, ia terbangun kembali, dan tidak ada yang bisa menjinakkannya." Serpaka mengangkat kepalanya tinggi ke udara, lalu mengeluarkan desisan yang menggetarkan seluruh hutan. Dalam sekejap, ia menyapu ekornya, menghancurkan sisa-sisa pohon dan membuat tanah terbelah semakin lebar. Raka mendorong Amara ke samping, tubuhnya limbung karena luka, tapi tekadnya tak goyah. "Aku harus menghentikannya, Amara. Jika tidak, seluruh desa akan hancur." "Tapi kau terluka." Amara menahan air mata, melihat darah yang terus mengucur dari bahu Raka. Namun pria itu hanya tersenyum lemah. "Ini tugasku sebagai penjaga hutan." Amara menatapnya sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan liontin kecil dari balik pakaiannya. Warisan ibunya yang selama ini ia kenakan. Ia mengingat dongeng lama yang pernah diceritakan almarhum ibunya tentang liontin itu, yang konon mengandung kekuatan alam sembara. Ia menyerahkan liontin itu pada Raka, menggenggam tangannya erat. "Kau tidak sendiri. Kita melakukannya bersama." Raka memandang mata Amara, penuh kekaguman dan rasa terima kasih yang dalam. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meremas liontin itu, dan cahaya hangat menyebar di sekeliling mereka, meredakan getaran tanah dan menciptakan perisai tipis di antara mereka dan makhluk purba itu. Serpaka melompat, hendak menyerang, namun cahaya dari liontin itu memancar kuat, menahan serangannya. Amara dan Raka kini berdiri bersama, menghadapi kekuatan alam yang bangkit, dengan cinta dan keberanian sebagai senjata terakhir mereka. Namun, di dalam hatinya, Amara tahu akan ada harga besar yang harus dibayar untuk menyelamatkan hutan ini. Dan ia hanya bisa berharap, cinta mereka cukup kuat untuk menanggungnya. Cahaya dari liontin yang kini berada di tangan Raka memancar semakin kuat, membentuk lingkaran energi yang memisahkan mereka dari amukan serpaka. Namun, kekuatan sang penjaga lama terlalu besar. Ular raksasa itu meraung, tubuhnya melingkar dan membelit pepohonan, menciptakan tekanan yang membuat tanah retak lebih dalam. Setiap gerakannya membuat bumi bergetar, dan api yang masih berkobar di sekitar mereka seakan tersedot menuju inti pertarungan ini. Raka berdiri dengan susah payah, napasnya berat, namun tekadnya tetap menyala. Cahaya liontin menyelimuti tubuhnya, memperkuat kekuatan yang selama ini terpendam dalam darahnya sebagai pangeran hutan. Ia tahu, untuk menghentikan serpaka, ia harus melepaskan seluruh kekuatan kutukannya meski risikonya adalah kehilangan dirinya sendiri. "Amara, dengarkan aku," kata Raka pelan, meski suara sekitarnya riuh oleh raungan dan gemuruh api. Ia menoleh pada Amara yang kini berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. "Jika aku melepaskan seluruh kekuatanku, aku mungkin tidak akan kembali. Kutukan ini akan menelan segalanya." Amara menggeleng keras, air mata membasahi pipinya. "Tidak, kita sudah sampai sejauh ini. Aku takkan membiarkan kau pergi begitu saja." Ia meraih tangan Raka dan menggenggam liontin yang kini panas membara. "Kita lakukan ini bersama. Kau tidak harus menanggung semuanya sendiri." Tapi Raka tersenyum lemah. "Kau adalah jembatan antara dunia manusia dan hutan ini. Aku harus melindungimu, Amara. Tanpa kau, hutan ini akan kehilangan harapannya." Sebelum Amara sempat membalas, serpaka menyerang lagi, kepala besarnya meluncur seperti tombak, mulutnya terbuka lebar, siap menelan mereka. Dalam detik terakhir, Raka melepaskan tangan Amara, mendorongnya keluar dari lingkaran cahaya pelindung. "Maafkan aku," bisiknya. "Raka." Amara menjerit, tapi terlambat. Raka mengangkat liontin tinggi-tinggi,
dan dengan raungan yang menggetarkan bumi, ia melepaskan seluruh kekuatan kutukannya. Cahaya emas dan biru meledak dari tubuhnya, membentuk pusaran energi yang menelan Serpaka dan dirinya. Suara gemuruh membelah langit, api padam seketika, dan hutan sunyi dalam sekejap, kecuali desis terakhir Serpaka yang memudar dalam cahaya itu. Saat debu mulai mereda, Amara berlari kembali ke tempat Raka berdiri tadi. Namun, yang tersisa hanyalah liontin yang kini retak di tanah basah. Tidak ada jejak Raka, tidak ada tanda kehidupan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Amara berlutut, menggenggam liontin itu erat-erat. "Kau berjanji takkan pergi," bisiknya pelan. Tapi di udara, angin berhembus lembut, membawa suara samar yang hanya bisa ia dengar. "Aku tetap di sini, dalam hutan ini, bersamamu." Dan di antara pohon-pohon yang hangus, bunga liar mulai bermekaran, seolah hutan menerima pengorbanan Raka dan mulai hidup kembali. Namun bagi Amara, kehilangan itu meninggalkan luka yang lebih dalam dari api manapun, luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu, atau mungkin oleh keajaiban yang masih tersembunyi di hutan Sembara. Waktu berlalu sejak malam itu, tapi luka di hati Amara tetap membekas, sama seperti jejak-jejak kebakaran yang masih terlihat samar di hutan Sembara. Namun, kehidupan perlahan kembali. Pepohonan muda tumbuh menggantikan yang hilang, sungai mengalir jernih seperti tak pernah tersentuh bara, dan burung-burung kembali bernyanyi di antara dahan. Meski demikian, bagi Amara, hutan itu kini menyimpan kisah cinta dan kehilangan yang takkan pernah pudar. Setiap pagi, ia berjalan seorang diri ke dalam hutan, membawa persembahan sederhana buah-buahan dan bunga liar yang ia letakkan di sebuah batu besar, tempat terakhir kali ia melihat Raka. Liontin retak itu selalu ia kenakan, tergantung di lehernya, meski retakan di permukaannya kini menyebar seperti akar yang mengering. Ia sering duduk berjam-jam di sana, berbicara dalam bisikan, seolah Raka masih bisa mendengarnya. Pada suatu pagi yang berkabut, saat Amara kembali ke batu itu, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Tanah di sekitarnya dipenuhi kelopak bunga putih yang sebelumnya tak pernah tumbuh di sana. Angin berhembus lembut, membawa aroma hutan yang segar, dan seketika liontin di lehernya bersinar samar. Ia menggenggamnya, merasakan hangat yang dulu pernah ia rasakan di hadapan Raka. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seekor anak harimau putih muncul. Bulu halusnya masih basah oleh embun pagi, matanya berwarna emas yang sama dengan milik Raka. Amara membeku, matanya membelalak. Anak harimau itu berjalan perlahan ke arahnya, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Saat hidung kecilnya menyentuh lutut Amara, air mata gadis itu kembali mengalir. "Raka," bisiknya, meski ia tahu ini bukan dirinya setidaknya, bukan sepenuhnya. Tapi saat itu juga, ia sadar, bagian dari Raka masih ada di hutan ini, dalam setiap bisikan angin dan akar yang tumbuh. Mungkin ini hadiah terakhir darinya, warisan bagi hutan dan bagi Amara sendiri. Amara menggendong anak harimau itu, merasakan detak jantung kecil yang berdetak cepat. "Aku akan menjagamu, seperti dia menjaga hutan ini," ucapnya dengan lirih. Ia menatap sekeliling hutan yang kini perlahan bangkit dari kehancuran, lalu tersenyum dalam kesedihan yang hangat. Desa pun akhirnya menghormati pengorbanan Raka. Mereka tidak lagi menganggap hutan sebagai musuh atau sumber kutukan. Sebaliknya, mereka mulai melindunginya, memahami bahwa kekuatan hutan adalah kehidupan itu sendiri. Dan Amara, ia menjadi penjaga baru Sembara, mengisi kekosongan yang Raka tinggalkan. Namun, di malam-malam tertentu, saat kabut turun dan angin berbisik di antara dahan, Amara masih bisa merasakan kehadirannya dalam desir angin, dalam denting air sungai, dan dalam tatapan anak harimau yang kini selalu di sisinya. Dan dalam sunyi hutan, terdengar samar suara Raka, "Aku tidak pernah benar-benar pergi."